Imran Waila, Hadir Ustaz. Hadir. Ummu Abdurrahman, Hadirah. Zahra. Hadirah. Nah, ada yang belum tersebut mungkin? Lestari Ciri. hadir Ustaz. Ustaz. Oh ya, kita satu-satu ya. Fajar Yasin, M Sabri, M Zeno, Azka, Azkia, Hadirah Ustaz. Azkia, Hadira ya. Terus siapa lagi nih? Lestari Puji. Hadirah Ustaz. Baik. Ya, akhwat semua hadir ya. Saya lihat ini. Kemudian Sabri, Fajar ini belum tahu ya. Fajar. 6. Tinggal 2 orang yang belum jelas. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian. Kita lanjutkan materi kita tentang tafsir surat At-Taubah. Ya, At-Taubah ayat ke-22. Eh, ya, kita sejatinya tadi harusnya belum ada yang presentasi ya. Nah, usahakan nanti ada yang presentasi untuk pekan depan. Baik. Eh, أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. Ya, ini la'allahum yahdharun. Ini dalam surat Taubah itu 2. Hmm, ya, maka lil mu'minin. Ya, maka lil mu'minuna. Tidaklah sebaiknya seorang mukmin. Maksudnya bagi kaum mukmin tidaklah patut firu kafa untuk berperang semuanya. Jadi kalau ada perangan, sebaiknya jangan perang semuanya. Falaula nafaru min kulli firqatin minhum ta'ifatul yatafaqahu fid din. Ya, apa namanya? Eh, Falaula nafara min kulli firqatin maka tidak Cuman pergi Ustaz, dari kita hadir tiap-tiap Ustaz. golongan itu. Nah, nanti aja. Tidak Nah, pergi Ustaz. dari tiap-tiap golongan itu di antara mereka beberapa orang ya. Eh, untuk memperdalam liyatafaqahu fiddin ya, untuk memperdalam atau apa namanya memahami urusan agama ya. Jadi artinya sebagian yang tidak berperang ini fokus untuk mendalami agama. Nah, untuk apa? Eh, Waliyunzaru qaumahum ya supaya memberikan nanti dengan ilmu yang dia miliki bisa untuk dirinya dan juga untuk memberikan peringatan qaumahum kepada kaum mereka idza raja'u ketika mereka telah pulang ya. Idza raja'u ketika mereka pulang ilaihim kepada kaum ya. Maksudnya telah mereka ini sebagian dari orang talibul ilmi ini dia kembali dari menuntut ilmu dia kembali untuk memberikan peringatan, memberikan pencerahan, memberikan ilmu ya. Nah, la'allahum yahdharun ya supaya mereka ini menjadi eh, orang yang terjaga. Nah, yahdharun menjaga dirinya. Maksudnya menjaga supaya tidak melanggar syariat, tidak menjauh dari syariat, nantiasa melaksanakan syariat Allah Subhanahu wa taala dan tidak melanggarnya, menjalankan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarang ya. Jadi ini adalah firman Allah Ta'ala dalam surat Taubah ayat ke 122 ya. Kemudian ada beberapa tafsir yang mungkin kita kupas dalam surat ini. Yang pertama tafsir Al-Muyassar ya, di mana tafsir ini diterbitkan oleh Kementerian Agama Arab Saudi. Tidaklah patut bagi kaum mukminin ya, semuanya keluar memerangi musuh-musuh mereka. Semuanya perang memerangi orang-orang kafir yang memerangi kita misalnya seperti di mana di Palestina misalnya di Rohingya dan tempat-tempat lainnya.
ya, sebagaimana yang tidak dibenarkan bagi mereka untuk tinggal semua. Oke. Jadi ya jadi tidak pergi semua dan juga tidak tinggal semua. Artinya perang itu kalau ketika sudah diputuskan oleh waliul amr ya untuk berperang maka berperanglah. Kemudian eh, mengapa tidak keluar untuk berperang dan berjihad dari setiap golongan sejumlah orang yang memadai. Yang memadai itu maksudnya memiliki kemampuan untuk berperang ya. Nah, orang-orang yang mungkin tidak memadai dalam arti tidak punya kekuatan karena sudah kakek-kakek sudah ini misalnya sudah tidak bisa memungkinkan untuk berperang ya. Dan mewujudkan nasihat maksudnya gini ya. Jadi ada sebagian orang yang mereka ini tidak mendapatkan izin dari orang tua misalnya maka tidak boleh juga berperang ya. Tujuannya agar orang-orang yang tinggal bisa mendalami agama Allah SWT. Maksudnya yang tidak berperang tadi, Taifah tadi, mereka ini mendalami agama ya, dan mengetahui apa yang terbaru dari hukum Allah SWT. Ya, sebagaimana Imam Syafi'i juga menyatakan ya, dan imam-imam yang lain ya, ya tidak sohal hadis atau madhabi, ya misalnya begitu. Maksudnya apa? Karena eh, hadis itu belum semuanya terkumpul ya, belum semua terkumpul. Jadi mungkin masih ada hadis-hadis dari sahabat-sahabat yang eh, apa namanya diutus kemana-mana itu untuk berdakwah itu belum didengar. Nah, sehingga beliau beristihad dengan kemampuannya, tapi beliau menyatakan kalau misalnya apa namanya perkataanku itu menyelisihi, ya kan gitu ya, menyelisih apa hadis Nabi SAW, hadis yang sahih, fatruku qauli, tinggalkan pendapatku. Nah, ini jadi mengetahui apa yang terbaru kenapa kok terbaru ya karena tadi dulu itu apa namanya ada ijtihad yang mungkin bisa jadi menyelisih dari hadis Nabi SAW yang sahih maka itu ada yang terbaru kan gitu ya ada terbaru karena baru tahu ya dari sahabat-sahabat yang kalau zaman sekarang kan sudah insya Allah sudah anu ya sudah terkumpul semua tapi yang jelas bahwa ada sebagian orang yang tidak ikut berperang ya kaum ulama walaupun mungkin ada peperangan itu yang juga kalau kita baca di Sirah Nabawiyah yaitu ada yang di tiap-tiap kelompok itu ada hamil Quran hamil Quran ada penghafal Quran yang dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran sebagai penyemangat ya penyemangat ketika berperang jadi sambil perang sambil melantunkan ayat-ayat Al-Quran sehingga teman-temannya itu juga bisa menjadi lebih semangat gitu dalam berperang itu bisa baca dalam apa namanya kitab-kitab sirah ya jadi eh, di perang itu beberapa perangan ya beberapa perangan itu salah satu siasatnya itu jadi setiap kelompok itu mereka ada satu penghafal Quran yang dia melantunkan ayat-ayat Al-Quran ya, untuk menyemangati mereka ketika berperang. Kemudian hukum-hukum Allah dan wahyu yang diturunkan pada Rasulnya agar mereka nanti mengingatkan kaum mereka dengan ilmu yang mereka pelajari. Ya, tatkala mereka kembali kepada kaumnya. Ya, sebagaimana terdahulu para ulama itu pergi dari kampungnya untuk talabul ilm. Ya, dia sudah tuntas belajarnya, pindah lagi ke negara lain atau ke ulama-ulama lain yang bisa jadi beberapa negara. Ya. Jadi tidak hanya satu negara, mereka hijrah li'ajli talabul ilm ya untuk mengunjungi ulama-ulama yang belum diambil ilmunya. Masya Allah, tabarakallah. Seperti itulah para salaf terdahulu ya. Mudah-mudahan mereka ini takut kepada sisa Allah. Dan misalnya kaum tadi ya yang diberi peringatan ketika apa takut kepada sisa Allah dan menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangan Allah. Ya, begitu ya.
Jadi lahum yahdharun ya di sini disebutkan dan supaya mereka ini bisa ya menjauhi apa yang seharusnya dijauhi dan melaksanakan apa yang seharusnya dilaksanakan. Kemudian di tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ya, ya, ya di bawah pengawasan Profesor Dr. Imad ya, ini yang apa namanya mengesahkan kitab tafsir Al-Madinah Al-Munawwarah ini adalah markas eh, ta'zim ta'zim Al-Quran ya. Kemudian ditashih oleh seorang dosen Jami Islam Madinah yakni Profesor Dr. Imad Zuhair. Beliau menyatakan apa? Bahwa umat Islam membutuhkan pemahaman agama dalam segala perkara. Jadi umat Islam membutuhkan pemahaman agama. Ya, jadi tidak hanya belajar cukup 2 jam di ke sekolah, tidak cukup ya. Kalau di sekolah kita kan SMP 2 jam, apa namanya, PAI. Mungkin bahasa Arab bisa jadi ada, bisa tidak ada. SMP, SMA, SD juga mau 2 jam. Ya, sangat sedikit. Jadi mayoritas generasi muda Islam di Indonesia itu sangat kurang pemahaman agamanya. Dan itu sangat butuh ya. Sangat butuh, sangat kurang sekali. Maka apa? Perlu tambahan. Ya, perlu majelis-majelis ilmu di mana-mana. Maka tidak seharusnya orang-orang yang beriman, yang mampu berjihad, ya, pergi seluruhnya, ya, berjihad seluruhnya, ya, ya, tidak seharusnya, tidak sepatutnya, dan meninggalkan kaum muslimin yang lain tanpa ada orang yang faqih yang dapat dipilih menjadi imam, ya, untuk mengajarkan urusan agama mereka. Jadi jangan semuanya pergi, ada sebagian yang tetap bersama kaum muslimin yang tidak ikut berperang untuk mengajari mereka. Ya, ya, terutama kaum wanita kan juga tidak berperang ya kan, kebanyakan misalnya wanita, anak-anak itu mereka kebanyakan tidak berperang. Namun seharusnya setiap pasukan terdiri dari urusan setiap kabilah. Ya, maksudnya kabilah ini kan suku ya. Jadi setiap pasukan terdiri dari urusan setiap kabilah. Setiap kabilah maksudnya di di sana kan ada suku Quraisy ya yang masyhur, terus suku-suku yang lain juga banyak ya. Nah, nah itu ya sebaiknya ada masing-masing suku-suku itu mewakilkan ya, mewakilkan siapa yang akan ikut perang. Dan beberapa orang tetap tinggal, sebagian sebagian lagi tetap tinggal untuk belajar agama, untuk mempelajari ilmu Islam ya, ilmu syariat, dan untuk memberi pelajaran dan peringatan kepada pasukan ya, ketika telah kembali ke negeri mereka. Ya, maksudnya ini tafsirnya bahwa selain juga untuk orang yang tidak berperang ya, sebagian juga untuk bagaimana peringatan tersebut juga bagi mereka yang nanti apa namanya selesai perang yang kembali ke situ. Ini tafsir yang lain ya. Jadi maksudnya bahwa eh, menang atau kalah kan biasanya masih ada sisa ya. Masih ada orang yang tetap kalau tak lihat takdirkan hidup walaupun dalam keadaan luka-luka atau bagaimana. Nah, ini kalau sebagian tadi tidak ikut perangan kan bisa memberikan peringatan. Jadi imam, jadi dai apa namanya tokoh agama begitu ya. Dai agar mereka takut kepada azab Allah Taala jika melisihi perintahnya. Maksudnya dengan adanya yang tidak pergi itu harapannya kalau pergi ke medan perang kan bisa jadi wafat ya, syahid di medan perang. Tapi kalau semua syahid kan nanti gimana? Yang lain yang sisa ini yang ngajarin siapa kan gitu ya.
maka sebaiknya ya bagian dari apa namanya seruan Allah Subhanahu wa taala surat Taubah 122 ini ada yang fokus thalabul ilmi. Ya, thalabul ilmi dia mengajarkan dengan ilmu tersebut untuk dirinya dan masyarakat. Ya, dan tadi ya, apa namanya? Supaya mereka ini takut ya, takut dengan adab Allah Subhanahu wa taala. Yandharu qaumahum idza raja'u ilaihim ya. Jadi mereka menjadi takut kepada Allah Subhanahu wa taala apabila menyelisih perintahnya. Kebanyakan itu mereka berbuat menyelisih syariat karena ketidaktahuan mereka. Ya, ketidaktahuan mereka. Maka ini yang perlu disampaikan ya. Jadi banyak di komunitas-komunitas kaum muslimin yang masih awam sekali. Dia mungkin tahu sholat itu wajib apa enggak, kurang tahu ya. Sehingga banyak di antara mereka yang tidak sholat. Ya, mengentengkan perkara yang Masya Allah. Perkara yang besar ya. Di mana amal pertama yang akan ditanya adalah sholat. Tapi banyak orang-orang yang tidak mau sholat. Nah ini masalah ya. KTP-nya muslim tapi sholat tidak mau. Nah ini muskilah ini. Ya, tentu ya atau yang lain-lain ya. Gimana sholat yang wajib ditinggalkan apalagi yang lain-lain. Yang lain-lain itu ya puasa, zakat atau ilmu syariat yang lain yang mereka tidak tahu. Ya masalah-masalah rokok, masalah musik. Ya karena kejahilan mereka termasuk menutup aurat. Ya banyak orang yang mikir itu cuma seragam sekolah. Ya hanya pas sholat aja pakai. Selesai sholat tidak pakai lagi. Ya, ini kan karena kejahilan mereka ya. Nah, kemudian di tafsir yang lain, tafsir Mukhtasar, ya, yang dicetak oleh Markas Tafsir Riyadh di bawah pengasahan Syekh Dr. Saleh bin Abdullah bin Humaid ya, Imam Masjidil Haram. Beliau menyatakan apa? Tidak semestinya orang-orang mukmin itu berangkat semua ke jalan ke jihad ya, masuk ke medan perang. Tidak semuanya berangkat karena mereka bisa ditumpas habis apabila musuh mereka berhasil mengalahkan mereka. Ya gitu ya. Jadi orang-orang kafir bisa jadi ya bisa menumpaskan semua kan gitu. Kalau mereka menang kan gitu biasanya kan. Tapi kalau orang Islam kan enggak, kalau sudah menyerah ya sudah mereka jadi tawanan gitu. Tawanan itu kalau zaman dulu dijadikan budak ya dulu. Jika budak, nah, jadi mereka harus membebaskan diri ya, dengan bekerja atau yang lainnya ya. Kemudian semestinya sebagian dari mereka pergi ke medan jihad dan sisanya tinggal di rumah untuk menemani Rasulullah SAW. Ada juga yang mungkin tidak mau berperang karena kemunafikan mereka. Ya, ya, jadi orang munafik atau bahkan lari dari medan perang juga ada. Ya udah pergi sampai tengah jalan mereka kembali lagi. Ya, seperti ini lain ya. Nah, mereka ini memang orang-orang munafik ya. Dan memperdalam ilmu agama. Ini kalau kita baca di tafsir ya, Ibnu Katsir misalnya ada segerombolan orang-orang itu dia kembali kalau ditanya kenapa kau kembali dari medan perang misalnya maksudnya kembali sebelum waktunya ya. Jadi ada orang yang kembali sebelum waktunya. Karena pernah baca itu alasan mereka karena takut di rumahnya kecurian. Ya, terhadap siapa yang mau mencuri ya. Di orang mencuri ini orang-orang fasik tentunya enggak. Orang mukmin nggak mungkin mau mencuri barang orang lain. Ya. Jadi itu alasan orang-orang eh, munafik Quraisy ketika lari dari medan perang. Kemudian, ikhwan dan akhwat sekalian, eh, walaupun Rasulullah SAW di sini banyak kan ya beliau terdepan ya, terdepan di medan perang. Artinya eh, apa kebanyakan beliau ikut berperang ya. Tapi ada kalanya Rasulullah SAW tidak ikut perang dan memberikan pengajaran kepada ya sebagian mereka yang
fokus mempelajari agama, tafaqquh fiddin ya. Ah, dan melalui ayat-ayat Al-Quran dan ketentuan hukum syariat yang mereka dengar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian mereka bisa mengajarkan ilmu ya, yang telah mereka pelajari kepada kaum mereka setelah kembali ke rumah mereka. Jadi Rasulullah SAW itu mengajarkan ilmu kepada para sahabat ya, yang beliau juga belajar kepada malaikat Jibril ya, agar mereka dapat menghindari azab dan hukuman Allah Ta'ala. Maksudnya orang-orang yang ya sahabat-sahabat setelah belajar kepada Rasulullah tadi yang tidak ikut berperang ini bisa memberikan pengajaran kepada kaumnya untuk bagaimana menghindar dari azab Allah, hukuman Allah Ta'ala. Ya hukuman Allah tentunya karena pelanggaran-pelanggaran syariat ya, dengan cara menjalankan perintah-perintahnya dan menjauhi larangan-larangannya. Hal ini terkait dengan pasukan-pasukan yang dikirim oleh Allah Subhanahu oleh Rasulullah SAW ke berbagai daerah dan beranggotakan sejumlah sahabat-sahabat pilihan. Ya, maksudnya ayat ini untuk bagaimana sahabat pilihan itu tidak ikut, ya tidak ikut karena mereka ini ya ulama-ulama gitu ya. Ya Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar misalnya dan sebagainya sehingga ilmunya ini sangat dibutuhkan untuk eh, yang apa namanya sahabat yang ya mungkin levelnya di bawah mereka ya. Kemudian di kitab Subdatul Tafsir min Fathil Qadir ya, karangan Syekh Dr. Muhammad Sulaiman, seorang dosen di tafsir, dosen tafsir ya di Jamiah Islamiyah Madinah. Beliau menjelaskan wa makana al-mu'minu liyunfiru kafah. Ini tidak sepatutnya bagi orang mukmin itu pergi semuanya kemana ke medan perang sehingga menjadi kosong Madinah. Kemudian min kulli firqatin minhum ta'ifah ya, dari tiap-tiap golongan itu ada beberapa orang, maksudnya adalah berangkat berperan sebagian dari tiap-tiap golongan. Jadi tidak semuanya golongan itu habis sehingga tadi Madinah kosong ya misalnya. Nah, tetapi selebihnya tertinggal. Ada beberapa, jadi masing-masing golongan itu mengambil utusan, selebihnya tetap di Madinah. Ya. Kemudian liyatafaqahu artinya untuk memperdalam pengetahuan mereka. Orang-orang yang tidak ikut perang itu memperdalam ilmu mereka. Jadi kan perang itu lama ya. Nah, maka ya yang tidak berperang terus beraktivitas dengan thalabul ilmi. Ya. Nah, kemudian fiddin tentang agama ini sekelompok dari golongan ini pergi untuk berperang dan tetap juga tinggal di dalam Madinah ya misalnya untuk menuntut ilmu ya. Kalau apa ilmu agama fiddin ya. Dan agar mereka dapat mengajari para pasukan apabila mereka telah kembali dari perangan. Ya, kalau kembali ya. Kalau tidak kembali ya, ya mengajari yang tidak ikut berperang. Bisa juga maknanya adalah orang-orang yang pergi bersama Rasulullah SAW itu mendalami ilmu tentang agama lewat apa yang mereka dengarkan dari Rasulullah SAW dan mereka pelajari dari beliau seperti Al-Quran, hukum-hukum agama, ya, juga berinteraksi dengan orang lain dan sebagainya, ilmu amalah ya, berkaitan dengan Al-Quran, berkaitan dengan
ya apa muamalah ya dalam keseharian dan sebagainya sehingga mereka dapat mengajari kaum yang lainnya yang telah kembali. Jadi kembali itu maksudnya maknanya banyak ya. Ada yang mengartikan kembali itu kembali dari medan perang, ada kelahan ya yang telah ilmu kembali ke kampungnya. Kemudian dalam kitab yang lain eh, apa namanya kitab dia juga baru ayat ya ini dicetak oleh Markas Tadabbur di bawah pengawasan Syekh Dr. Umar bin Abdullah Al-Muqbil, mudarris atau muhadir ya di Jami'ah Qasim, Riyadh dekat ke Riyadh ya, Saudi Arabia. Beliau menyatakan ada eh, 3 poin ya. Poin pertama bahwa ayat ini memberikan pemahaman bahwasanya menjadi tugas seseorang yang paham masalah agama adalah istiqomah di atasnya. Nah, ini menjadi tugas antum ya sebagai seorang talibul ilm untuk istiqomah di jalannya, di atasnya dan mendirikan segala syariat yang ditetapkan, mendirikan, menegakkan dan tidak untuk merasa tinggi di antara umat manusia, tidak merasa tinggi, cuman tadi harus istiqomah, dirinya istiqomah dan menegakkan agama, di antaranya menegakkan dakwah, ya kan, menegakkan, jadi tidak mendiamkan kehancuran suatu negeri itu karena bukan karena tidak ada orang pintar, tapi karena yang pintar tidak mau mengingatkan yang bodoh. Nah, ya. Jadi awam-awam yang awam-awam ini harus dikasih peringatan, ya, dikasih wejangan, ya. Kalau Indonesia mungkin agak ribet ya, tapi ya berusaha, ya mungkin dengan ada kajian, ya, ada daksos ya, dakwah sosial, ada bagi-bagi misalnya bagi-bagi apa sekaligus juga ada ceramahnya, nah, misalnya kalau misalnya biasanya begitu ya, harus ada bingkisan sembakonya dulu baru dia mau datang, kecuali mereka-mereka yang merasa butuh ilmu bahkan mau bayar aja mau kayak gitu ya. Nah, kemudian kata Profesor Dr. Umar bin Abdullah ini menyatakan bahwa ayat ini ada pesan yang cukup sederhana namun memberikan dampak faedah yang sangat penting. Semestinya tidak semua setiap mukmin mempersiapkan segala maslahat yang ia dapatkan untuk kebaikan seluruh umat. Ya. Setiap mukmin mempersiapkan segala maslahat untuk kebaikan seluruh umat dan mempersiapkan waktu untuk menebarkan kemaslahatan itu. Senantiasa berusaha ya, berusaha untuk eh, ya untuk kebaikan ya dan tidak berpaling kepada hal-hal yang menjauhkan dari kebaikan agar semua kebaikan dapat dirasakan oleh seluruh umat ya. Nah, kalau yang ulama-ulama tidak ikut berperang kan dia bisa ngajari umat baik yang masih tidak ikut berperang atau yang akan kembali kan gitu. Kemaslahatan yang paling baik adalah kemaslahatan agama dan dunia mereka. Jadi agamanya dapat kemaslahatan tadi diajari kebaikan-kebaikan, ya, kebaikan agamanya. Kemudian dunia mereka juga ya, dunia itu perlu ya, maksudnya untuk kebaikan-kebaikan dunia itu dunia belawunil akhirah, dunia ya secukupnya saja, ya dunia yang baik itu yang bisa menjadi jembatan untuk akhirat. Ya. Kemudian sekalipun jalan yang ditempuh terhadap eh, ya menuju kebaikan tersebut banyak hambatan ya. Nah, misalnya dakwah ya ada yang menentang, ada yang
menolak karena sebagainya, maka itulah hambatan-hambatan ya. Tapi janganlah apa mundur terus saja ya. Karena sesungguhnya kemaslahatan itu memberikan kebaikan yang besar bagi umat ya. Jadi ya ilmu agama itu memberikan kemaslahatan ya, yang besar bagi kehidupan akhirat mereka. Ya dunia pun juga bagian ya. Artinya ketika kan apa nama maqasid syariah ya, tujuan syariat Islam itu adanya menjaga harta ya. Ya, kenapa ini nggak boleh, kenapa ini haram, kenapa ini halal ya, halal berarti boleh lakukan, kalau haram ya jangan. Kenapa? Karena itu ya bisa merugikan orang lain dan sebagainya ya kan. Nah, kemaslahatan ya tadi menjaga harta, menjaga darah, menjaga kehormatan. Bagaimana darahnya tidak tumpah misalnya karena syariat Islam ditegakkan misalnya. Nah, tidak mudah tumpah. Kalau misalnya di Indonesia kan banyak ya terjadi pembunuhan dan sebagainya. Nah, di Saudi hampir 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 tidak ada. Walaupun ada sangat sangat sedikit. Ada sih tapi sangat sedikit. Artinya beda jauh dengan negeri-negeri yang tidak mau menerapkan syariat Islam. Ya, banyak perzinahan, banyak pencurian, ya, pembunuhan dan sebagainya. Itulah ya. Baik. Kemudian poin ketiga ya, yang disampaikan oleh Profesor Dr. Umar ini bahwa menuntut ilmu dan memperdalam ilmu agama adalah bagian daripada jihad. Ya. Jadi jihad tidak hanya berperang, tapi termasuk juga memperdalam ilmu. Ya, ini bagian dari jihad. Oleh karena itu, kalau menyebut orang yang keluar untuk menuntut ilmu adalah bagian dari kelompok jihad itu. Ya, walaula nafara min kulli firqah minhum ta'ifatul litafaqahu fid din ya. Nah, mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan di antara mereka itu beberapa orang untuk memperdalam pengetahuan mereka tentang agama. Dan ayat ini terletak di antara ayat-ayat jihad ya, dalam surah Taubah. Sebelumnya Allah menyatakan apa? Maka li ahli madinati man hawlahu min al-arabi ay yatakhallafu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tidaklah sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Badui ya, Al-Arab yang berdiam di sekitar mereka tidak turut menyertai Rasulullah SAW untuk berperang. Ya. Dan ayat setelahnya adalah apa? Ya ayyuhalladzina amanu qatilul ladzina yalunakum minal kufar. Hai orang-orang yang beriman, perangilah orang-orang kafir yang ada di sekitarmu. Ya orang-orang kafir perlu diperangi. Kenapa? Karena ya mereka sudah melalui tahapan mendakwahi. Ya udah didakwahi orang-orang kafir ini, tapi kok enggak mau. Ya akhirnya diperangi. Seperti yang terjadi di apa namanya? Di Persia ya, negeri Persia. Itu selama 6 bulan didakwahi. Kirim utusan, dikirim lagi. Ya, tidak mentok ya udah diperangi. Ya, di Indonesia mungkin atau di dunia sekarang sudah nggak berlaku seperti ini. Malah yang banyak terjadi yang salah kaprah. Ya. Sesama Muslim malah berperang. Ya, seperti di Sudan, ini, seperti di mana lagi ya, Yaman ya, Yaman belum, eh, ini dan lain-lain ya. Atau yang terbaru itu antara Pakistan sama Afghanistan. Ini kan lucu ya. Jadi seorang Muslim itu saudara bagi Muslim yang lain. Tidak seharusnya berperang. Nah, kemudian tafsir Al-Wajiz ya karangan Syekh Profesor Dr. Wahbah Suhaili ya, pakar ilmu fikih dan tafsir dari negeri Suriah. Beliau menyatakan apa? Tidak selayaknya ya orang-orang mukmin itu pergi ya, untuk berperang semuanya. Dikatakan bahwa agar pergi mencari ilmu. Ya, maksudnya sebagian itu sebaiknya apa? Tidak pergi berperang tapi pergi untuk menuntut ilmu.
dan meninggalkan Madinah dalam keadaan kosong. Namun pergi dalam kelompok-kelompok dan masing-masing kafilah. Di masing kafilah ada perwakilannya gitu ya. Di masing suku ada, di sana juga ada suku-suku di Arab ya. Cuman sekarang sudah nggak terlalu kentara ya karena sudah global ya, beda. Mungkin Indonesia masih suku-suku masih ini ya. Entah suku mana ya. Kalau di Arab sudah nggak terlalu kelihatan adanya ya Arab kayak gitu ya. Kemudian sisa kelompok lainnya tinggal di Madinah untuk belajar agama dan ilmu syariat. Jadi belajar agama dan ilmu syariat serta mengingatkan kaumnya ketika mereka kembali kepadanya. Nah, agar diajari ilmu yang sudah mereka pelajari berupa hukum ya halal haram ya supaya mereka mewaspadai hukum Allah Ta'ala dan mengerjakan perintahnya serta menjauhi larangannya ya. Jadi tujuan di orang selalu perlu diingatkan ya. Jadi mungkin ada kalanya futur, ada kalanya bengkok, perlu diluruskan kembali. Makanya perlu ada tokoh agama, ada ulamanya yang membentengi mereka, yang menjaga akidah mereka, menjaga muamalah mereka ya. Dan ayat ini turun ketika orang mukmin sangat ingin berjihad saat Rasulullah SAW mengutus satu pasukan, lalu mereka pergi dan meninggalkan Nabi SAW di Madinah bersama sedikit orang. Ya. Jadi ini cuma si Rasulullah dan sedikit orang. Maka turunlah ayat ini. Ya, karena mereka pada semangat untuk berjihad. Ya. Kemudian kalau turunkan surat Taubah ayat 122 ini biar tidak semuanya pergi ya. Karena waktu itu hanya sedikit orang yang di Madinah. Ya, bersama Rasulullah SAW. Kemudian tafsir yang lain, tafsir As-Saghir ya, dikarang oleh Syekh Faiz bin Sayyaf Sharih, kemudian oleh Syekh Profesor Dr. Abdullah bin Abdul Aziz Al-Awaji ya, beliau seorang profesor ya, seorang profesor tafsir di Jamiah Islam Madinah. Nah, ini tafsirnya simpel ya. Beliau menyatakan apa? Tidak sepatutnya orang-orang mukmin pergi semuanya, pergi untuk berjihad semuanya. Mengapa tidak pergi? Mengapa tidak berangkat? Ya, dari setiap golongan, ya kafilah atau kelompok untuk memperdalam pengetahuan agama. Ya, artinya sebaiknya jangan pergi semua dari masing-masing kabilah suku. Itu kan mungkin bahasanya ada perbedaan ya, walaupun ada persamaan, banyak persamaan, tapi ada juga perbedaan-perbedaan Indonesia nih ya. Ada persamaan kata-kata yang sama ya. Nah, mungkin banyak kosakata yang sama, yang beda ada juga kan ya. Nah, tiap suku juga di Arab juga sama. Jadi sebagian dari kelompok itu ada yang memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya apabila mereka itu telah kembali. Agar mereka dapat menjaga dirinya dari pelanggaran syariat. Ya. Jadi yang berperang itu kan gak semua orang alim ya, ada yang orang-orang jahil. Dan ini kan perlu diingatkan karena ketidaktahuan mereka ya, atau ketidakmampuan mereka untuk mempelajari ilmu. Artinya ada orang-orang yang dalam kategori susah menangkap ilmu, maka ini perlu diingati ya. Baik, ikhwan dan akhwat sekalian, kita sudah sampai 11.12 ya. Jadi kalau zuhur bisa berhenti. Ya. Nah, kemudian ada tafsir As-Sa'di, tafsir Sa'di Syekh Abdurrahman bin Nasr As-Sa'di. Beliau pakar tafsir di abad ke-14 Hijriah. Beliau menyatakan bahwa eh, ya Allah Ta'ala memperingatkan hamba-hambanya yang beriman ya tentang apa yang semestinya mereka lakukan. Yaitu bahwa semuanya itu tidak memerangi musuh mereka.
Ya, nah, karena hal itu menyulitkan mereka, sangat menyulitkan mereka dan mengakibatkan terbengkelainya kepentingan-kepentingan yang lain. Ya, jadi tidak semuanya pergi karena apa? Nah, karena bisa menyulitkan mereka ya. Kan perang itu juga butuh amunisi ya, butuh bekal. Ya pedang mungkin perlu beli kan gitu ya. Baju besinya dari mana juga. Belum lagi makanan yang mereka bawa. Belum lagi ya harus punya kuda gitu. Kuda bagaimana? Di zaman itu maksudnya. Kalau sekarang ya ya sekarang mungkin zamannya beda. Tapi sekarang lebih banyak ke peralatan modern ya. Dan tentu juga menyulitkan kecuali yang memiliki karena fasilitas dari negara. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian bahwa karena sangat menyulitkan mereka dan mengakibatkan terbengkalai ya dengan kepentingan yang lain. Terbengkalai itu maksudnya eh ya keperluan yang lain ya. Jadi kalau misalnya taruhlah tidak ada yang ngajarin masyarakat yang tersisa ini kan akhirnya apa? Terbengkalai nanti. Ya. Kemudian mengapa tidak pergi dari tiap-tiap golongan itu di antara mereka, yakni dari kota-kota, kabilah-kabilah dan suku-suku beberapa orang yang dengannya apa namanya ya maksudnya apa yang diinginkan tercapai. Nah, dan itu tentu lebih baik. Maksudnya apa bahwa eh, ya, perang itu memang untuk menegakkan ilah kalimatillah ya, untuk menekan atau meninggikan kalimat kalimat Allah Ta'ala. Nah, namun di sisi lain ketika semuanya ikut perang nanti kalau meninggal semua bagaimana? Nah, ya memang sudah takdirnya, tapi sekali lagi bahwa perlu kita bagi-bagi karena yang di depan itu belum jelas. Ini bukan belum jelas ya. Kemudian Allah Ta'ala mengingatkan bahwa menetapnya sebagian dari mereka dengan tidak berangkat berperang ya, mengandung kemaslahatan yang tidak terwujud jika mereka semuanya berangkat perang. Jadi kemaslahatannya apa ya tadi ya, menjaga akidah, menjaga kondisi umat ya. Orang-orang yang tidak berangkat ini bisa tafakuh fiddin ya, bisa belajar kepada Rasulullah SAW dalam ilmu agama dan kelak setelah itu akan mengajarkan ilmu-ilmu tersebut kepada kaum muslimin waktu itu. Kemudian ikhwan dan akhwat sekalian ya, bahwa mereka belajar ilmu syar'i ya mengetahui makna-makna makna-maknanya ya tentang hal haram tentang Al-Qur'an dan Sunnah, memahami rahasia-rahasianya ya, dan mengajarkan kepada selain mereka dan agar mereka dapat memberi peringatan kepada kaumnya yang jika setelah selesai perang kembali ya. Kemudian ini mengandung keterangan bahwa eh, begitu pentingnya ilmu ya, ilmu itu pentingnya. Ilmu agama adalah warasatul anbiya, warisan para nabi, warisan para nabi. Khususnya pemahaman dalam bidang agama bahwa ia adalah perkara terpenting ya, bahwa talabul ilmi faridatun ala kulli muslimin ya. Saking pentingnya belajar ilmu agama itu adalah wajib hukumnya bagi setiap muslim. Nah, bahkan Syekh eh, Ahmad bin Abdul Wahab juga menyatakan bahwa tergolong pembatal keislaman adalah orang yang tidak mau belajar agama, acuh tak acuh, nggak mau belajar agama. Nah, ini penting ya bagi kita ya.
bahwa siapa yang pelajari ilmu, maka dia harus menyebarkannya dan mengajarkannya. Jadi ketika antum sudah belajar agama, nah, Rasulullah menyatakan apa? Eh, ya, apa namanya? Balighu anni walau ayatan. Balighu anni walau ayatan. Sampaikan walaupun satu ayat. Jadi punya satu ayat aja harus disampaikan, apalagi banyak ayat. Nah, apalagi banyak ilmu yang harus disampaikan. Jadi jangan pelit terhadap ilmu. Ya. Maka dia harus menyebarkannya dan mengajarkannya kepada manusia serta memberi nasihat kepada mereka dengannya. Jadi kalau ada yang melenceng harus dikasih nasihat. Ya. Hmm. Kemudian adapun orang alim yang hanya membatasi ilmu pada dirinya, tidak mendakwakannya, tidak mengajarkannya, nah, di jalan Allah Subhanahu wa taala, nah, dengan hikmah, dengan nasihat yang baik ya, tidak mau membagikannya, maka apa? Eh, ya ini tentu mendapatkan ancaman Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengajarkan kepada orang-orang yang bodoh yang tidak paham, maka manfaatnya yang didapat oleh kaum muslimin ya apa? Gitu ya. Padahal Rasulullah menyatakan apa? Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang terbaik bagi manusia yang lain. Ya. Apa hasil dari ilmunya? Apa hasil dari ilmunya? Ini kan dipertanyakan ya. Apa hasilnya? Artinya dia itu mati dan ilmunya pun mati bersamanya. Ya, dia mati kemudian ilmunya mati bersamanya. Dan ini adalah hasil dari orang yang diberi ilmu dan pemahaman Allah Subhanahu wa taala tetapi tidak mau mengajarkannya. Nah, ini ya. Muskilah ya. Seorang talibul ilmu harus apa? Harus giat untuk menggunakan untuk diri sendiri dan mengajarkan kepada yang lain. Ayat ini juga mengandung dalil, petunjuk dan arahan yang sangat halus kepada satu faedah penting, ya, yaitu bahwa hendaknya kaum muslimin menyediakan orang-orang khusus yang dapat menunaikan setiap kepentingan umum mereka. Dan umum mereka apa? Yang berkonsentrasi dan bersungguh-sungguh dalam melaksanakannya. Jadi, ketika belajar ilmu agama, jangan setengah-setengah, harus sungguh-sungguh. Dan melaksanakan juga sungguh-sungguh. Ya. Tanpa menengok kepada selainnya. Dulu tolak-tolak ketika belajar, ya sudah, push sungguh-sungguh. Nggak usah melihat, oh si fulan begini, si fulan begitu ya. Agar kepentingan kaum mukminin, kaum muslimin ini bisa terlaksana. Dan kebaikan mereka bisa terpenuhi. Ya. Dan agar arah pandang serta target yang mereka tuju ya tercapai. Apa itu? Menegakkan kemaslahatan agama dan dunia mereka. Ya, menegakkan kemaslahatan agama dan dunia mereka. Walaupun jalannya berbeda-beda. Ya, dan caranya juga bermacam-macam. Ya, ada orang yang dimudahkan dengan ilmu. Nah, dia belajarlah sungguh-sungguh dan mengajarkannya. Ada yang dimudahkan dalam ini mencari dunia. Nah, dia mungkin menggunakan kemaslahatan dunia untuk berbagi, untuk mendanai apa namanya masjid, pondok pesantren atau yang lainnya atau apapun yang dimudahkan bagi dirinya maka gunakanlah untuk kebaikan dunia akhirat kita ya. Kemudian perbuatan berat, maksudnya perbuatan kemaslahatan untuk kebaikan-kebaikan tadi beraneka ragam ya. Ada orang yang rajin sedekah, ada rajin mengajar, ada yang rajin misi kajian-kajian dan sebagainya ya. Namun targetnya satu ya, yakni ridho keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan kebahagiaan di kampung akhirat kelak insyaallah. Karena ini termasuk hikmah yang bersifat umum yang eh, baik ya untuk kebaikan kita di dunia maupun akhirat.
Kemudian ada tafsir Ibnu Katsir ya. Tafsir Ibnu Katsir eh, yang diringkas ya di talkhis ya, talkhis ya kemudian dikasih kitab namanya Fathul Karim Mukhtasar Tafsir Al-Quran Azim ya, yang ditulis oleh Syekh Profesor Dr. Hikmat bin Basir bin Yasin ya seorang eh, ustadz atau profesor ya, ustadz itu kalau bahasa Indonesia ustadz ya tapi kalau di Saudi namanya profesor ya ustadz doktur ya. Ustadz doktur itu profesor doktor ya Profesor Fakultas Al-Quran ya Universitas Jami' Islamiyah Madinah Jami'ah Islamiyah Madinah. Beliau menyatakan apa? Bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan penjelasan tentang apa yang Allah kehendaki ya, berupa keberangkatan kabilah bersama Rasulullah SAW menuju Perang Tabuk. Ali bin Abi Thalib telah meriwayatkan dari Ibnu Abbas terkait firman-Nya ya yang surat Taubah ini ya. Nah, di sini sudah adzan zuhur ya. Kita dengarkan ini. Allah. Jadi ya di tafsir Mukhtasar ya, Mukhtasar Ibn Katsir ini beliau penulisnya ya, Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin. Beliau ya hampir sama dengan apa yang disampaikan oleh mufassir yang lain ya, bahwa pasukan khusus yang tidak berangkat kecuali dengan izin beliau ketika pasukan khusus ini itu kembali ya ini adalah eh, ya belajar agama ya. Ya tinggal bersama Rasulullah SAW dan mereka mempelajari ilmu dari beliau ya. Kemudian setelah keberangkatan pasukan perang yang beliau utus ya dan beliau mengirimkan pasukan lain demikian apa namanya artinya ada sebagai pasukan itu dibagi dua kalau dalam penafsiran mereka beliau ya. Jadi ada pasukan yang khusus ke medan perang, ada juga pasukan atau kelompok kumpulan orang yang diutus untuk mempelajari ilmu-ilmu Allah Subhanahu wa taala. Ya, seperti itu. Jadi eh, pasukan ini yang Covid tadi dia untuk mengajari kaumnya ketika mereka kembali. Ya, ini pendapat yang disampaikan oleh Profesor Dr. Hikmat bin Bashir bin Yasin ya. Eh, baik, ikhwan dan akhwat sekalian, ini mungkin ya untuk kita semua ya bahwa ya tadi ya bahwa sejatinya perang mungkin sekarang sudah hampir gak ada perintah khusus ya kecuali ke mana saudara-saudara kita di Palestina tidak ada seperti dulu yang koordinator apa namanya koordinasinya terpusat ya sekarang sendiri-sendiri ya kan.
Mungkin pada akhirnya mungkin bisa jadi bersatu suatu ketika ya ada khilafah yang mempersatukan. Allah Ta'ala alam. Tapi yang jelas bahwa bagi kita yang dimudahkan untuk menuntut ilmu maka sungguh-sungguhlah menuntut ilmu dan dengan ilmu yang kita miliki niatkan untuk bisa menghilangkan kebodohan dari diri kita dan bisa menghilangkan kebodohan juga dari orang lain. Ya, maksudnya setelah kita belajar tahu kemudian ajarkan orang lain untuk atau generasi berikutnya untuk bisa tahu ilmu tersebut. Ya karena eh, apa namanya ilmu tersebut adalah warisan para nabi dan harus terus disampaikan ke generasi berikutnya. Tidak kemudian dipendam untuk kepentingan kita ya. Baik, Ikhwan dan akhwat sekalian, tadi Anda sudah absen dua orang yang terakhir ya, Fajar Yasin dan Sapri Amzano ya. Kita sudahi di sini karena sudah waktunya sholat zuhur ya. نكتفي بهذا ونقول سبحانه وتعالى بدعاء كفاية المجلس سبحانك اللهم وبحمدك سبحانك اللهم أشهد وبحمدك أن لا أشهد إله أن إلا أنت لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك أتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته وعليكم Waalaikumsalam warahmatullahi السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خير أستاذ. Waalaikumsalam. Ustaz.